Oke, hari ini kita akan belajar tentang menemukan pikiran pokok bacaan ya. Ya. Jadi menemukan pikiran pokok pada suatu bacaan. Jadi untuk belajar bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menemukan pikiran pokok. Caranya bagaimana? Oke. Supaya kita bisa lebih lengkap detailnya, mari kita saksikan di buku yang sudah teman-teman punyai ya. Oke, menemukan pikiran pokok bacaan. Ya, ini kita ada membaca sekilas. Ya, kita akan membaca kurang lebih 150 sampai 200 kata. Berarti menemukan jumlah paragraf dalam teks, menemukan pikiran pokok dalam paragraf, dan menuliskan pikiran pokok dalam teks. Tujuan membaca dalam menuliskan baris bacaan atau teks dapat mempengaruhi hasil baca. Sebagai contoh, jika kamu melihat seorang berjalan tanpa tujuan arah, gerak, kecepatan, irama, dan cara berjalannya, tentu berbeda dengan orang yang berjalan dengan tujuan yang jelas. Perhatikan, kawanmu yang berjalan menuju sekolah di pagi hari dengan orang yang berjalan tanpa tujuan. Langkah penting dalam membaca sekilas ada sebagai berikut. Yang nomor 1, apa yang kamu cari dari teks bacaan itu? Nomor 2, yakinlah informasi kamu butuhkan ada dalam teks bacaan. 3, berhentilah ketika kamu merasa menemukan kalimat atau kata yang dicari. 4, bacalah dengan kecepatan normal dan pahami kalimat atau kata yang kamu cari dengan baik. Berikut ini ada 4 deretan nomor telepon. Temukan nomor telepon 781 3234. Ingat, waktu kamu hanya 8 detik. Gunakan matamu ke bawah secara cepat pada setiap kolom. 781234 Oke. Kita lihat di sini 781234 ada di baris berapa? Ada di baris ketiga, yaitu yang ini 781324 ya. Ini ya. Itu cepat. Jadi ada 3 kolom. 3 kolom kita tentukan mana. Kita mau baca cepat kan, karena dia membaca mulai dari 781 3 sekian sekian sekian. Kita cari 3 angka di depan atau 4 angka di depan. Dengan membaca sekilas kita bisa tahu jawabannya ya kan. 781 3234 ya. 781 3234 langsung kita temukan. Seperti itu. Jadi baca sekilas teks berikut dan temukan kata prestasi secara cepat. Nih. Penggemar olahraga bersepeda, artinya berarti olahraga bersepeda kalian dapat mengharapkan nama bangsa dan negara seperti lakukan bersepeda di dunia apa enggak. Perbedaannya medali emas di oleh kontingen Indonesia di cabang bersepeda. Pada tingkat Asia Tenggara, negara kita memang sudah cukup bagus prestasi. Satu nih, prestasi. Pada SEA Games ini di Kuala Lumpur, Malaysia atau Indonesia meraih 11 medali emas. Masih ini pelumas medali emas dan pengenalan prestasi ya. Ya. Akan tetapi tahun berikutnya Indonesia akan kembali meraih prestasi. Kemudian saat itu prestasi. Ya. Karena keberhasilan ini satu menurut semua dari Olimpik cerita. Di sini mereka menggunakan Oke, kita lihat di sini kalau kata prestasinya saja ada 3, kata berprestasinya 1. Ya. Jadi dia minta temukan kata prestasi secara cepat. Jadi kita temukan ini 1, 2, 3, ya kan? Seperti itu. Nah, apakah teks berikut terdiri atas satu paragraf? Nah, kita perhatikan di sini. Kita tahu ciri-ciri paragraf itu apa? Pertama, di sini ada spasi, di sini ada tabulasi. Jadi jarak antara huruf pertama dengan ini di sini garis kolom ke-1, kalau ini dia akan maju sampai kolom ke-5 atau kolom ke-6. Jadi kalau dihitung, tulisan ini ada berapa paragraf? Itu bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ini bisa kita konfirmasi bahwa
tulisan atlet bersepeda Indonesia unggul di Asia, itu bisa kita hitung ada 4 paragraf. Ya, ada 4 paragraf. Gimana caranya? Coba kita kasih komen. Komen, where's komen? Komen. Oke. Oke, kita komen di sini. Di nomor 1. Ya kan? Nomor 2. Di nomor 3. Dan ini adalah nomor 4. Jadi dari situ kita udah lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf ya. Ada 4 paragraf. Oke. Nah, jadi itu. Apakah teks berikut terdiri atas 1 paragraf? Nah, betul. Karena apa? Karena ini cuma 1 paragraf. Nah, ini 1 paragraf. Cirinya apa ya? Ini dari sini sampai ketemu titik, nanti dia akan ada tabulasi lagi. Jadi, apakah ini adalah 1 paragraf? Tentu saja jawab ya, betul. Berapa jumlah paragraf dalam teks atlet bersepeda Indonesia unggul di Asia? Ya, atlet bersepeda unggul di Asia. Ini tadi atlet bersepeda unggul di Asia. Tadi sudah kita hitung. Jadi ada berapa tadi? Nah, kita sudah menjawabnya kan. Berarti kita sudah tahu bahwa di situ terdiri dari 4 paragraf seperti itu. Jadi itu sudah terdiri dari 4 paragraf. Ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar membaca lagi. Nah, sekarang ini kita lihat gambar ya bacaannya. Malam itu, Butet sedang membuat karangan tentang sepeda. Tiba-tiba, listrik padam. Seketika itu, dia tidak dapat melanjutkan karangannya. Dia melangkah pelan menuju tempat lilin, tetapi benda itu sulit dicari karena gelap. Nah, kita ingat, di sini ada pikiran pokok atau penyebab peristiwa itu adalah listrik padam. Pikiran pokok ini merupakan masalah utama atau topik utama yang dibahas dalam satu teks. Ya kan? Nah, contoh lainnya, tulislah pikiran pokok setiap paragraf yang ada dalam teks atlet bersepeda Indonesia unggul di Asia. Nah, jadi di sini kan tadi sudah kita hitung bahwa teks tersebut terdiri dari 4 paragraf. Ya. Teks tersebut terdiri dari 4 paragraf. Ya. Oke, kita balik ke atas. Paragraf pertama. Penggemar olahraga bersepeda, rajinlah berlatih. Melalui olahraga bersepeda ini, kalian pun dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. Seperti yang dilakukan para atlet bersepeda di ajang kejuaraan antar negara. Pada berbagai Asia atau SEA Games di Vietnam, 4 medali emas diraih oleh kontingen Indonesia dari cabang balap sepeda. Jadi pikiran pokoknya adalah apa? Pikiran pokoknya apa? Indonesia, untuk teks yang pertama itu ada Indonesia meraih 4 medali emas balap sepeda. Ya, jadi bisa kita komen di sini. Ya, seperti itu. Itu ada pikiran pokoknya. Oke, kalau pikiran pokoknya untuk yang kedua apa? Kita baca dulu. Pada tingkat Asia Tenggara, negara kita memang sudah cukup lama berprestasi. Pada SEA Games 21 Kuala Lumpur, Malaysia, atlet Indonesia meraih 11 medali emas. Pada SEA Games di Vietnam hanya diperebutkan 10 medali emas karena nomor track atau velodrome
tidak dipertandingkan. Jadi di sini pikiran pokoknya adalah Indonesia berprestasi di tingkat Asia Tenggara. Ya. Jadi pikiran pokoknya adalah untuk paragraf kedua itu adalah Indonesia berprestasi di mana tadi? Tingkat Asia Tenggara Indonesia berprestasi. Jadi itu. Di Asia Tenggara. Makanya itu kan pokok pikirannya. Kemudian diceritakan di SEA Games sebelumnya, di game sebelum-sebelumnya Indonesia berprestasi dengan menunjukkan jumlah-jumlah medali yang didapatkan seperti itu. Maka dari itu kita bisa sebut bahwa itu adalah Indonesia berprestasi di Asia Tenggara untuk balap sepeda ya. Oke, sekarang untuk paragraf nomor 3. Atlet balap sepeda Indonesia memang unggul di tingkat Asia. Asian Games ke-462 di Jakarta, Indonesia 3 medali emas. Mengalami penurunan prestasi, akan tetapi tahun-tahun berikutnya Indonesia kembali meraih prestasi. Santi Trikusuma yang meraih 2 medali emas SEA Games di Vietnam. Jadi di sini apa? Atlet Indonesia bersepeda, atlet balap sepeda Indonesia berprestasi di tingkat Asia. Ya. Jadi pokok pikirannya di sini adalah apa? Pokok pikiran itu adalah berprestasi di Asia. Kemudian paragraf yang keempat, prestasi Santia bukan hanya di tingkat regional dan Asia, melainkan tingkat dunia. Kejuaraan dunia Grand Prix di Swiss, dia meraih medali 2 medali perunggu karena kemasan ini menerima beasiswa dari Olimpiade. Bisa diberikan menyatakan diri mengikuti Olimpiade di Athena. Jadi di sini sebut prestasi ya, prestasi pembalap sepeda bukan hanya regional tapi juga dunia seperti itu ya. 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 Kenapa? Nah, jadi itulah ini pikiran-pikiran pokoknya ya. Jadi untuk belajar bahasa Indonesia ini kita harus tahu pikiran pokok paragraf. Pikiran-pikiran pokok paragraf itu apa? Coba kita lihat ya. Wah. Biasanya ada di awal paragraf atau akhir paragraf. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita membaca di tugasnya adalah mencari apa pikiran pokok bacaan, itu bisa kita lihat di buku ya. Di bacaan itu, di teks itu berupa paragraf. Nah, untuk menemukan pokok pikiran bacaan itu,
biasanya ada di awal paragraf atau akhir paragraf. Jadi kalau tugasnya adalah persoalannya itu adalah mencari pikiran pokok bacaan, maka perhatikanlah awal dan akhir paragraf karena biasanya jawabannya ada di sana. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Jadi, ya, kita jadi tahu ya, pikiran pokok bacaan itu biasanya terdapat di awal paragraf atau akhir paragraf, ya. Seperti yang sudah diperhatikan tadi di sini, ya. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi pikiran pokoknya itu bisa kita lihat di sini. Indonesia mendapat 4 medali emas dari SEA Games cabang balap sepeda. Paragraf kedua bahwa Indonesia berprestasi di Asia Tenggara. Paragraf ketiga yaitu atlet balap sepeda Indonesia berprestasi di Asia. Yang keempat, prestasi tidak hanya regional dan Asia, tapi juga tingkat dunia. Oke? Oke, sekarang kita lanjutkan. Mari melengkapi percakapan yang belum selesai. Mari melengkapi percakapan yang belum selesai. Oke? Oke nggak? Cek 1, 2, 3.
Oke ya. Jadi itu pikiran pokok paragraf biasanya terdapat di awal paragraf atau akhir paragraf ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya oke ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu melengkapi percakapan yang belum selesai. Ya. Percakapan yang belum selesai. Oke, kita akan belajar melengkapi percakapan yang belum selesai ya. Mari melengkapi percakapan yang belum selesai. Setelah kegiatan menulis ini, kamu akan mampu melengkapi bagian akhir, tengah, dan awal percakapan dengan memperhatikan penggunaan ejaan, tanda titik dua, dan tanda petik. Perhatikan contoh percakapan berikut. Percakapan majalah Orbit dengan Kak Santia. Orbit. Sejak kapan Kak Santia menyenangi olahraga bersepeda? Kak Santia bersenang berolahraga sepeda sejak usia SD. Lalu Orbit bertanya, siapa yang memperkenalkan olahraga ini kepada Kak Santia? Kak Santia menjawab, orang yang pertama memperkenalkan olahraga bersepeda adalah Pak Santoso, yang tidak lain adalah ayah Kak Santia sendiri. Kebetulan ayah itu pelatih klub sepeda Malang. Orbit, bisa diceritakan sejak kapan Kak Santia ikut lomba bersepeda? Kak Santia ikut perlombaan bersepeda sejak 1999 di Surabaya. Kemudian ikut PON 2000 mewakili Jawa Timur. Pada 2001 ikut SEA Games di Malaysia. Pada 2002 ikut SEA Games di Vietnam. Apa pesan Kak Santia untuk sahabat cilik di seluruh Nusantara? Kak Santia, untuk sahabat cilik, berlatihlah dengan penuh semangat. Dan jangan pernah menyerah untuk mengukir prestasi. Jadi di sini kita lihat ya, di sini kita lihat bahwa pelajaran kita ada melengkapi percakapan yang belum selesai. Ya. Percakapan yang belum selesai. Percakapan yang belum selesai apa? Halo? Ya, percakapan belum selesai. Nah, jadi kita lihat percakapan itu yang berbicara itu ditandai dengan titik dua. Siapa yang berbicara? Jadi itu. Jadi kita mengetahui bahwa ini dalam kehidupan sehari-hari kamu sering melakukan percakapan.
percakapan itu dapat dilakukan dengan siapapun, baik teman, kakak, maupun guru. Nah, jadi ini ada contoh percakapan utuh. Nah, percakapan utuh itu kan berarti ada dua orang ini. Jadi percakapan majalah Orbit dengan Kak Santia. Tuh di sini udah ditulis siapa Orbit, Kak Santia. Cirinya di mana? Cirinya ada tanda titik dua di sini. Ini titik dua, ini titik dua. Kemudian di sininya isi pertanyaannya berupa tanda petik. Tanda petik dua, ya. Seperti ini. Oke? Oke ya. Sampai sini jelas, ada pertanyaan tidak? Yang sudah hadir Mbak Darmayanti. Halo. Gimana? Halo? Halo? Mbak Darmayanti bisa dengar nggak? Kurang jelas suaranya. Oke, oke, oke. Nanti saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ya. Oke. Saya mulai lagi ya.
Ada. Koneksi remote. Nah, jadi kita akan belajar pelajaran 3, asiknya olahraga sepeda. Pelajaran 3 itu apa tugasnya? Yang pertama adalah menemukan pikiran pokok melalui kegiatan membaca sekilas. Kemudian adalah melengkapi percakapan yang belum selesai. Ya. Melengkapi percakapan yang belum selesai melalui kegiatan menulis. Yaitu apa? Dengan mengenal tanda titik 2 dan tanda petik. Ya. Oke. Oke ya. Latihan membaca. Jadi tujuan membaca dalam menelusuri baris bacaan atau teks dapat mengaruhi hasil membaca. Contoh, jika melihat seorang berjalan tanpa tujuan, arah gerak, kecepatan, irama, dan cara berjalan, tentu berbeda dengan orang yang berjalan dengan tujuan yang jelas. Orang yang berjalan menuju sekolah di pagi hari dengan orang yang berjalan tanpa tujuan itu pasti beda. Ya. Nah, langkah penting dalam membaca sekilas adalah apa yang kamu cari dari teks bacaan itu. Yakinlah informasi dibutuhkan ada dalam teks bacaan. Yang ketiga, berhenti ketika kamu merasa menemukan kalimat atau kata yang dicari. Kemudian keempat, bacalah dengan kecepatan normal dan pahami kalimat atau kata yang kamu cari dengan baik. Contoh, berikut ini ada 4 deretan nomor telepon. Temukan nomor telepon 781-3234. Ingat, waktu kamu hanya 8 detik. Oke? 781-3234, waktunya 8 detik. Kita ada 1, 2, 3, 4 kolom. Kita cari 781-3234, ini dia. Nah, langsung ketemu kan? Nah, itu ada 8 detik waktunya. Jadi langsung kita temukan. Baca sekilas teks berikut dan temukan kata prestasi dengan cepat. Nah, ya. Temukan kata prestasi dengan cepat. Oke. Jadi saya sudah baca dan ini sudah saya tandai prestasi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi membaca cepat, nah itu seperti itu. Jadi diperhatikan bahwa bacaan ini, bacaan ini sudah saya kasih nomor. Kenapa? Karena kita akan mempelajari paragraf. Bahwa bacaan ini terdiri dari berapa? Terdiri dari 4 paragraf. Jadi, makanya saya sudah kasih nomor. Sini ada nomor 1, ini paragraf pertama. Ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga, dan ini adalah paragraf keempat atau paragraf terakhir. Oke, kita sudah hitung ada 4. Nah, ini contoh berlatih. Apakah teks berikut terdiri satu paragraf? Dari sekali kita lihat, kita jadi tahu bahwa ini adalah cuma satu paragraf kan. Dari sini sudah kelihatan. Oh iya, betul, hanya satu paragraf. Kemudian berikutnya, berapa jumlah paragraf dalam teks atlet bersepeda Indonesia unggul di Asia? Oh, ini kan kita udah lihat, tadi kita sudah hitung bahwa ini ada 4 paragraf. Ya, ini ada 4 paragraf, sudah saya tandai. Nah, selanjutnya, kita belajar berikutnya. Nah, malam itu Butet sedang membuat karangan tentang sepeda, tiba-tiba listrik padam. Seketika itu dia tidak dapat melanjutkan karangannya. Dia melangkah pelan menuju tempat lilin. Tapi benda itu sulit dicari karena gelap. Nah, dari paragraf ini kita tahu kesimpulannya apa. Pikiran pokoknya adalah karena listrik padam. Nah, kalau kita baca dari sini, paragraf di atas apa? Nah, kayak nomor 1 paragrafnya apa? Pembangunan orang bersepeda rajin berlatih melalui sepeda, kalian pun dapat mengharapkan nama bangsa dan negara. Sehingga orang diajak ke antar negara. Pada pertandingan Asia SEA Games 4 medali emas diraih oleh kontingen Indonesia dari cabang balap sepeda. Nah, jadi untuk paragraf 1 kita sebut bahwa Indonesia mendapat
4 medali emas dari SEA Games cabang balap sepeda. Ya. Kemudian yang kedua, paragraf kedua. Pada tingkat Asia Tenggara, negara kita memang sudah terkenal cukup lama berprestasi. Pada SEA Games 21 Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia meraih 11 medali emas. Pada SEA Games di Vietnam hanya diperebutkan 10 medali emas karena nomor track atau velodrome tidak dipermainkan. Jadi untuk paragraf kedua poinnya adalah Asia Tenggara Indonesia sudah cukup lama berprestasi, ya kan? Di Asia Tenggara Indonesia berprestasi di Asia Tenggara untuk balap sepeda, ya. Kemudian paragraf ketiga, ada balap sepeda Indonesia memang unggul tingkat Asia. Nah, pada Asian Games mengalami prestasi akhir tapi tahun berikutnya Indonesia meraih prestasi kawasan Asia dibuktikan oleh pembalap sepeda yang seperti ini yang meraih 2 medali emas SEA Games di Vietnam. Jadi apa kesimpulannya? Ketiga, atlet balap sepeda Indonesia memang berprestasi di Asia. Kemudian yang berikutnya ada yang keempat. Keempat, bahwa prestasi tidak hanya di regional dan Asia, tapi juga di tingkat dunia. Kan kita lihat di sini, paragraf 4. Prestasi Santia bukan hanya di tingkat regional dan Asia, melainkan tingkat dunia. Nah, kan? Ini kejuaraan dunia, Great Bay Swiss, ini prestasinya apa? Jadi itu adalah prestasi atlet Indonesia di tingkat dunia. Seperti itu. Makanya tadi saya sudah jelaskan bahwa pikiran pokok pada paragraf itu biasanya ditemukan pada awal paragraf atau di akhir paragraf. Seperti itu ya. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada pertanyaan ya soal menemukan paragraf. Oke, menemukan pokok pikiran paragraf. Oke, nah, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada tugas. Nanti kerjaannya dikerjakan ya. Nanti saya akan upload tugasnya ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, kita istirahat dulu 10 menit. Nah, sekarang kita akan melengkapi percakapan ya. Percakapan yang belum selesai. Di sini kita contohkan ya. Percakapan yang belum selesai antara Orbit dan Kak Santia ya. Di sini udah kita lihat. Nah, seperti itu. Mari mengenal tanda titik 2 dan tanda petik. Tanda titik 2 dipakai dalam teks sebuah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda petik salah satunya digunakan untuk mengapit petikan langsung berasal dari percakapan. Ya. Penggunaan tanda titik 2 dan tanda petik sangat jelas. Penggunaan kedua tanda baca tersebut dapat ditemukan dalam teks drama seperti ini. Sejak kapan Kak Santia menyenangi olahraga bersepeda? Saya menyenangi olahraga sepeda sejak SD. Siapa yang mengenalkan olahraga kepada Santia? Pak Santoso, pelatih klub
sepak bola, yaitu bapaknya, ayahnya. Sejak kapan Kak Sandra ikut lomba balap sepeda? Oh, sejak ikut PON, ya kan, sebelumnya ikut di Surabaya, ya kan. Apa pesan Kak Sandra untuk sahabat Cerit Nusantara? Ya, suka sepeda, rajin berlatih. Seperti itu. Nah, ini latihannya. Ri, mau ikut ke rumah pamanku? Mau dong, di rumah pamanku kan banyak ikan ya. Betul, kita ke sana pakai sepeda ya. Wow, pasti asik ya. Kita ajak teman yang lain. Nah, kita bisa isi titik-titik ini di sini, ya. Terus di sini juga sepeda baru. Ini sepeda baru Mas. Iya toh. Bagus sekali warnanya. Boleh aku mencobanya? Oke, boleh. Silakan aja ini. Silakan. Betul toh, sepeda baru ini hadiah dari ayah. Oh, baik sekali ayahmu Mas. Warna sepeda. Aku sekali warna ungu. Siti, kamu suka warna apa? Aku suka sekali warna ungu. Kalau aku suka warna sepeda merah. Nanti pulang sekolah kita main yuk. Wah, ini bagus. Kita suka warna sepeda kita. Belum tentu. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh daripada eh, percakapan antara kamu dan kawanmu, ya. Jadi buatlah contoh percakapanmu kamu dengan kawanmu, ya kan? Rencana lomba sepeda di sekolah seperti itu. Jadi inti pelajarannya adalah kita harus tahu. Itu ada pelajaran 3. Jadi ini yang akan kita lakukan. Latihannya adalah seperti ini, tugas. Ya. Tugasnya dikerjakan ya. Seperti itu ya. Tugasnya segini. Menemukan pokok pikiran. Oke ya, dilanjut ya. Nah, coba ini contohnya. Untuk percakapan ini kira-kira bagaimana? Ya. Ini kalau misalnya kita mau ditulis apa di sini? Sejak kapan Kak Santia menyukai olahraga sepeda? Sejak SD, ya kan? Siapa yang mengenalkan olahraga ini kepada Kak Santia? Ya kan? Bisa diceritakan sejak kapan Kak Santia ikut lomba sepeda?
Nah, itu kan. Nah, ini jangan lupa gunakan tanda petik. Ini kan contohnya begitu. Nah, jadi yang ini juga sama. Selalu gunakan tanda petik. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah sebuah percakapan. Apa pesan Kak Santa untuk Sobat Cewek Nusantara misalnya ini? Hmm. Ini adalah contoh, ya kan? Jadi contoh ini adalah contoh dari bagaimana percakapan, gitu kan? Ini adalah contoh percakapan. Oke, contohnya nih. Contoh berikutnya. Ri mau ikut ke rumah pamanku? Mau dong. Di rumah pamanmu kan banyak ikan ya. Betul, kita ke sana pakai sepeda ya. Oh, pasti asik ya. Kita ajak teman yang lain yuk. Nah, dia kan di sini Ucok bertanya. Kita ajak teman yang lain. Nah, ini langsung kita ketik di sini misalnya. Ya, setuju. Ayo kita ajak. Bisa oke. Bisa jawabannya ya. Oke. Ayo kita ajak yang lain. Kita ajak mereka. Misalnya gitu kan. Misalnya, ayo kita ajak mereka. Ketemu di mana misalnya. Yuk ajak mereka. Oke. Nah, misalnya terus kita lanjutkan. Ucok bilang, kita jalan sekarang, yuk. Nah, ini dijawab oleh Riri. Nah, kita jalan sekarang yuk, kata Riri. Oke. Ayo, kita jalan sekarang. Nah, misalnya kita jalan sekarang yuk. Nah, misalnya sini bilang, oh, baiklah. Aku ambil sepeda dulu ya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh. Ayo kita ajak mereka. Kita jalan sekarang yuk. Baiklah, aku ambil sepeda dulu ya, misalnya di sini. Aku ambil sepeda dulu ya. Nah, ini adalah contoh percakapan. Ya. Contoh percakapan. Nah, contoh berikutnya. Anto, ini sepeda barumu, Mas? Iya, Tok. Wah, bagus sekali warnanya. Boleh aku mencobanya? Nah, nanti Thomas menjawabnya gimana? Thomas jawab. Thomas boleh nggak jawab nih? Jawab. Bagus sekali, boleh aku menjawabnya? Boleh, silakan. Ini silakan kamu pakai. Dan gunakan tanda petik. Terus Anto bertanya di sini. Ini Anto bertanya, hadiah ini sepeda ini hadiah ya? Gitu kan? Ini pakai tanya. Gitu ya. Sepeda ini hadiah ya? Betul toh, sepeda baru ini hadiah dari ayah. Nah, kan seperti itu. Ini contohnya gini. Ini kayak satu lagi nih contohnya. Warna sepeda. Nah, ini ditanya pertanyaannya apa? Ini kan karena dijawab aku suka sekali warna ungu. Nah, berarti kita di sini
Pertanyaannya adalah, Siti, kamu suka warna apa? Seperti itu. Ya. Ini adalah contoh percakapan. Ya. Siti, kamu suka warna apa? Jawab, aku suka sekali warna ungu. Kalau aku suka sepeda warna merah. Nanti pulang sekolah kita main yuk. Wah, itu bagus. Ya kan? Jadi seperti itu. Ya, jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Sekali lagi, itu yang ya, jadi ini yang sudah kita pelajari. Nanti tugasnya saya akan upload di grup Facebook. Mohon nanti dikerjakan ya supaya bisa jadi lebih baik lagi. Dan berhubung sekarang waktunya sudah hampir pukul 6, artinya selesai juga kelas kita pada pagi hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir di kelas. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat bekerjanya. Sampai ketemu lagi kita di pelajaran berikutnya ya, nanti akan diinfokan melalui Facebook. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.